Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai sistem reproduksi Pisces. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri, Nurafni Salam, bersama dengan rekan saya Huri Anissa Amri dan Putri Ayu. Pertama, di sini kami akan menjelaskan mengenai reproduksi ikan. Nah, reproduksi Pisces terjadi secara seksual dan memiliki organ kelamin jantan dan betina. Dapat terlihat pada gambar perbedaan antara organ kelamin jantan dan betina. Nah, fertilisasi bisa terjadi secara eksternal maupun internal. Fertilisasi eksternal yaitu dilakukan dengan cara gamit-gamitnya dikeluarkan dari dalam tubuh sebelum fertilisasi. Nah, fertilisasi ini dilakukan oleh hewan-hewan akuatik. Pertama, ovarium Pisces menghasilkan ribuan dan ratusan telur, memenuhi sebagian besar rongga tubuh. Nah, pada gambar di samping ini merupakan telur dari Pisces. Selanjutnya yang kedua yaitu saluran reproduksi jantan pada sebagian besar ikan jantan, tubulus mikroskopik yang disebut vasa efferentia menyalurkan sperma dari tubulus seminiferus. Kemudian yang ketiga, saluran reproduksi betina, ada sebagian besar ikan betina, telur disalurkan dari rongga tubuh atau kulum oleh sepasang oviduk. Tetapi oviduk tersebut mengalami perubahan sesuai dengan cara reproduksinya. Kemudian pada Pisces, organ dalam pada ikan disebut gonad, pada betina memiliki ovari dan pada jantan memiliki testis. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai ovari. Pertama, ovari pada ikan terdiri dari banyak telur. Kedua, ukuran telur ikan berbeda-beda, ada yang kecil dan besar. Ukuran telur akan menentukan jumlah telur yang dimiliki oleh seorang induk. Kemudian, ikan yang memiliki ukuran telur besar lebih sedikit dibanding dengan ikan yang ukurannya kecil. Hal ini disebabkan oleh kapasitas yang dimiliki si induk menampung telur. Kemudian, ukuran telur ikan banyak ditentukan oleh ukuran kuning telurnya. Makin besar kuning telur, maka makin besar pula peluang embrio untuk hidup. Selanjutnya, ovarium terletak pada anterior rongga abdomen, terlihat pada gambar. Nah, pada saat dewasa yang berkembang hanya ovarium kanan. Selanjutnya, pada telestoid tipe ovariumnya sirkular dan berjumlah sepasang. Bagian interiornya berfusi dan memiliki satu ostium yang dikelilingi oleh fimbre-fimbre. Kemudian, oviduk sempit pada bagian anterior dan posteriornya. Nah, pada telestoid mempunyai oviduk pendek dan berhubungan langsung dengan ovarium. Nah, pada bagian posterior bersatu dan bermuara pada satu lubang. Kemudian, telestoid tidak memiliki koala. Testis pada ikan merupakan suatu organ reproduksi pada jantan, di mana testis ikan ini berbentuk seperti kantong dengan lipatan-lipatan serta dilapisi oleh suatu lapisan yang disebut dengan spermatosit. Seperti pada gambar yang ditunjukkan di samping, bahwa testis pada jantan tersebut akan mulai membesar pada saat terjadinya perkawinan atau fertilisasi, dan sperma jantan ini akan bergerak melalui saluran vas deferens menuju celah-celah lubang urogenital, di mana jumlah testis ini berjumlah sepasang, digantung pada dinding-dinding rongga abdomen oleh mesorsium. Kemudian bentuknya itu oval dengan permukaan kasar, kebanyakan testisnya panjang dan seringkali berlobus. Proses fertilisasi pada ikan terjadi dengan dua cara. Yang pertama yaitu fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai fertilisasi eksternal, di mana ikan yang melakukan pembuahan di luar disebut sebagai ikan jenis ovipar. Ikan ini akan mengeluarkan sebuah telur dari dalam tubuhnya untuk dibuahi oleh jantan, di mana proses pembuahan sel telur oleh sel sperma berlangsung di luar tubuh induk ikan, di mana sel sperma ini akan memasuki sel telur melalui sebuah lubang yang disebut dengan mikrofil.
Kemudian hanya ada satu sel sperma yang dapat membuahi satu sel telur. Oosit yang kemudian telah dibuahi oleh sel sperma akan berubah menjadi zigot. Kemudian yang kedua yaitu fertilisasi internal, di mana ikan yang melakukan pembuahan di dalam tubuhnya disebut sebagai ikan dengan jenis ovovivipar. Ikan jenis ini akan berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Pembuahan terjadi di dalam tubuh ikan betina, di mana embrio berkembang di dalam induk betina kemudian akan melahirkan anak yang sudah berwujud mirip dengan induknya. Kemudian kelangsungan hidup anakan akan berkembang dengan baik karena hasil anakan yang sudah dihasilkan itu sudah membentuk individu baru. Kemudian setiap hasil kelahiran tersebut tidak banyak karena daya dukung induknya terbatas, sama dengan halnya seperti manusia. Sebelum terjadinya proses fertilisasi, ikan didahului dengan pematangan sel-sel telur pada betina dan sel-sel sperma di dalam testis pada ikan jantan. Selanjutnya, proses kawin atau spawning pada ikan ini berlangsung secara alamiah dengan menggunakan insting. Reproduksi pada Pisces dengan subkelas Agnatha, di mana kita ambil contohnya yaitu berupa belut laut, di mana jenis ikan ini merupakan ikan yang tidak memiliki rahang. Kemudian pada saat larva terdapat gonad hermafrodit, kemudian setelah dewasa akan berubah menjadi kelenjar kelamin jantan atau betina, di mana ketika dewasa hewan ini disebut sebagai hewan desus karena hanya memiliki satu organ reproduksi. Kemudian sel telur atau spermatozoa dikeluarkan dari gonad langsung ke cavum abdominalis, kemudian diteruskan ke porus genital dengan ke sinus urogenital, lalu keluar di alam bebas. Kemudian akan terjadi fertilisasi secara eksternal. Selanjutnya yaitu Osteistais, ikan perak. Reproduksi dan perkembangan ikan perak atau Cymatogaster aggregatus adalah kelamin terpisah. Ikan jantan mempunyai 5 testis yang membesar di waktu musim perkawinan. Waktu kawin, sperma atau yang biasa disebut telur ikan jantan keluar dari apertura urogenital melalui vas deferens pada ikan betina. Telur keluar dari ovarium melalui oviduk. Fertilisasi internal dan viviparus, tidak ada metamorfosis. Selanjutnya yaitu soal pilihan ganda. Nomor 1. Alat kopulasi pada Chondrites disebut A. testis, B. ovari, C. gonad, D. clasper, E. oviduk. Jawaban yang benar yaitu clasper. Nomor 2. Jumlah testis pada ikan adalah A. sepasang, B. 2 pasang, C. 3 pasang, D. 4 pasang, E. 5 pasang. Jawaban yang benar yaitu A, yakni sepasang. 3. Proses kawin atau spawning pada ikan berlangsung secara A. kawin suntik, B. fertilisasi, C. alamiah, D. hemafroditik, E. mija alam. Jawaban yang benar yaitu C. alamiah. Selanjutnya yaitu soal esai. Jelaskan proses fertilisasi ikan secara internal dan eksternal. Jawabannya, fertilisasi internal, ikan mengeluarkan telur dari dalam tubuhnya untuk dibuahi oleh jantan. Proses pembuahan sel telur atau oosit dan sel sperma berlangsung di luar tubuh ikan, di mana sperma memasuki sel telur melalui sebuah lubang yang disebut dengan mikrofil. Umumnya hanya satu sperma yang dapat masuk ke dalam sebuah sel telur. Oosit yang telah dibuahi oleh sel sperma disebut zigot. Fertilisasi eksternal berkembang biak dengan cara melahirkan. Pembuahan terjadi di dalam tubuh ikan betina atau internal fertilization. Embrio berkembang di dalam tubuh induk betina, kemudian melahirkan anak yang sudah berwujud mirip dengan induknya. Kelangsungan hidup anakan memang baik, tetapi jumlah anaknya yang dihasilkan setiap kelahiran tidak dapat banyak karena daya dukung induk yang terbatas.